Tadi sudah disinggung tentang keutamaan daripada bulan Ramadan. Memang kita harus persiapkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya kita mengetahui keutamaannya, kalau keutamaannya hebat Ramadan ini. Bagaimana tidak hebat? Nabi Musa ingin dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Padahal kalimullah, Nabi yang bisa berbicara dengan Allah secara langsung, ingin jadikan umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena melihat keutamaan bulan Ramadan. Sampai dalam riwayat dikatakan, lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah la tamannau ayyakuna Ramadan sanah. Seandainya tahu manusia ini semuanya apa yang Allah berikan daripada anugerah, keberkahan di bulan Ramadan, mereka akan berkeinginan Ramadan bukan 1 bulan tapi 1 tahun. Kalau kita kan sebaliknya. Ramadan ya kalau bisa 1 hari, ndang riyoyo. Sing kepingin THR ya oleh THR, ya sing kepingin kita. Tapi kalau orang yang tahu keberkahan Ramadan, pingin 1 tahun Ramadan. Karena itu mereka menangis ketika mau ditinggal Ramadan, orang-orang soleh itu. Kalau kita kan tertawa. Karena itu, ayo kita persiapkan sebagaimana yang sudah dinasihatkan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Taufik As-Segaf. Kemudian saya cuma hanya memberi menukil daripada salah satu kitab. Kebanyakan kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh orang-orang yang ketika di bulan Ramadan. Ini kesalahan yang fatal. Banyak kaum muslimin melakukannya. Yang pertama apa? Mereka dengan mudahnya tidak puasa. Mereka dengan mudahnya membatalkan puasa tanpa ada udzur. Tidak karena sakit, tidak karena musafir, tidak karena udzur yang lainnya. Mereka dengan enaknya membatalkan puasanya. Kadang-kadang tidak ada malu. Di depan orang-orang yang puasa mereka merokok, mereka membuka warungnya, mereka tetap dengan seakan-akan preman, mereka berani untuk apa di hadapan orang-orang yang puasa, mereka menunjukkan bahwa aku tidak puasa, ati opo kon. Padahal orang yang membatalkan atau orang yang tidak berpuasa tanpa ada udzur, kata Nabi SAW, man aftara, barang siapa yang membatalkan puasa yauman 1 hari min Ramadan daripada bulan Ramadan min ghairi rukhsatin tanpa ada kelonggaran daripada syariat, tanpa ada rukhsah, wala maradin, bukan karena sakit, lam yaqdi anhu shaumud dahr kullahu, maka untuk menebus dosanya tidak akan cukup walaupun dia puasa 1 tahun penuh. Kalau mau puasa 1 tahun untuk menggodoi 1 hari ini untuk melebur dosanya nggak cukup. Karena itu hati-hati yang tidak puasa. Bahkan di dalam kitab Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Zawajirnya disebutkan termasuk minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Karena kitab Zawajir ini di dalamnya adalah dijelaskan tentang dosa-dosa besar. Di antaranya apa? Orang yang tidak puasa dengan sengaja tanpa ada udzur atau yang batalkan puasa tanpa ada udzur. Jadi hati-hati. Kalau ada udzur memang ada rukhsah daripada syariat. Karena apa? Sakit atau karena dia bepergian, itu pun syaratnya bepergian harus sebelum subuh. Kemudian perjalanannya jauh. Bukan cuma hanya ke Surabaya, mari ngono berangkatnya jam 7 maneng. Ya tetap wajib puasa, perkara nanti di tengah jalan dia tidak mampu untuk melanjutkan, takut pingsan, takut sakit, baru boleh membatalkan puasanya. Tapi bukan karena safarnya, tapi karena apa? Karena sakit. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang-kadang meremehkan untuk niat setiap malamnya di malam bulan Ramadan. Kita dalam mazhab Imam Syafi'i wajib niat setiap malamnya. Karena itu dibantu setelah sholat tarawih dituntun. Nawaitu shauma ghadin. Kenapa? Ya supaya kita apa? Takut ada yang lupa. Sahur tok tapi tidak niat. Enggak sah puasanya. Karena sahur itu bukan niat. Orang menganggap sahur itu sudah cukup. Enggak, harus niat. Kapan waktu niatnya? Waktu niatnya yaitu mulai maghrib tenggelam matahari sampai terbit fajar, itu waktu untuk niat. Wajib menginapkan niat. Man lam yubayyiti siyam fala siyamalah. Man lam yubayyiti siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak niat menginapkan niatnya, artinya antara tadi itu, maka tidak ada puasa yang sah baginya. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau dalam mazhab yang lainnya ya boleh niat di awal Ramadan. Kita yang bermadzhab Syafi'i tetap niatnya setiap malam. Boleh kita mengikuti mazhab Imam Malik, niat di awalnya 2 kali. Nawaitu shauma Ramadan kulli, kemudian setelah itu
nawaitu shoma ghadin, dan setelahnya setiap malamnya tetap niat. Ini yang kadang-kadang dilupakan. Kemudian yang ketiga, ini yang banyak dilakukan oleh orang ketika mau masuki Ramadan, kadang-kadang masih dia tidak saling menyapa, memutus tali persaudaraan. Sia-sia niat puasa kita. Kalau kita tetap memutus tali persaudaraan, memutus silaturahim, tetap puasa kita sia-sia. Jangan kita akhirnya sholat tarawih kemudian puasa, tapi tetap tidak menyapa dengan kerabatnya, tetap berselisih dengan kerabatnya, kita tidak meminta maaf atau tidak berdamai, maka puasa kita sia-sia. Kenapa? Karena orang yang memutus tali persaudaraan, dia tidak akan masuk surga. Qati'ur rahim la yadkhul jannah. Orang yang memutus tali persaudaraan enggak akan masuk surga. Qati'ur rahim mal'unun wa in mata wasatil Ka'bah. Orang yang memutus tali persaudaraan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun meninggal di tengah-tengah Ka'bah. Sopo mlebu Ka'bah durung tahu, mumpun sari ono sing mlebu Ka'bah. Mati di masjid wis heboh kok. Iki meninggal di tengah-tengah Ka'bah, tapi dia apa? Qati'ur rahim mal'un. Apa mal'un? Tardun an rahmatillah. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau jauhkan dari rahmat Allah, enggak mungkin masuk surga. Wong kita masuk surga karena rahmat Allah. Kita bukan karena amal ibadah kita, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qati'ur rahim la yanzilu ala baladin fihi qati'ur rahim. La yanzilu rahmah ala baladin fihi qati'ur rahim. Dikatakan tidak akan turun rahmat di satu daerah, di situ ada qati'ur rahim. Kalau ada qati'ur rahim di satu daerah, enggak akan turun rahmat Allah. Lalu terus yang qati'ur rahim sendiri itu bagaimana dosanya? Menyebabkan tidak turunnya rahmat di satu daerah, apalagi orang yang mutus tali persaudaraan. Karena itu biasanya adat kebiasaan sebelum Ramadan saling nyambangi. Nyambangi orang tuanya, kemudian saudara-saudaranya, saling meminta maaf ke tetangga-tetangganya. Itu dalam rangka supaya Ramadannya apa? Sukses, supaya Ramadannya benar-benar istimewa. Kemudian dikatakan yang sering terjadi yaitu apa? Berbuka sebelum yakin maghrib. Ini kadang-kadang kesusu. Durungi maghrib kadang-kadang pikir adzan ndak rone apa? HP ndak rone. Suarane HP. Kadang-kadang suarane radio. Radio Eropa. Karena itu sampai yakin maghrib baru berbuka. Memang termasuk kesunahan apa? Takjilul fitir, menyegerakan berbuka itu hukumnya apa? Sunnah. Mengakhirkan sahur itu hukumnya sunnah. Bahkan dikatakan oleh Nabi, la tazalu ummati bi khair ma'ajjal fitra wa akharus sahur. Umatku masih dalam keadaan baik semenjak dia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Tapi menyegerakan berbuka ba'dat tayakun, setelah yakin. Sabar didik bek durung yakin. Wis adzan, durung ana sing ngomong durung, ana sing ngomong wis adzan. Tetap wis kesuwen ya. Akhirnya kalau seandainya dia masih belum yakin sudah masuk maghrib apa belum, enggak sah puasanya dia. Puasanya dia enggak sah. Karena itu sabar sebentar kalau memang belum yakin sampai dia yakin. Supaya apa? Puasa yang sudah dia lakukan enggak sia-sia. Ini yang sering terjadi yaitu apa? Dia berbuka sebelum yakin. Kemudian puasa tadi dikatakan naumus shaim ibadah ya. Tidurnya orang puasa itu ibadah, tapi bukan ini untuk mengajak kita banyak tidur. Itu menunjukkan fadilah daripada Ramadan. Ramadan turun itu ibadah. Apa meneng ndak turu. Karena itu jangan banyak tidur. Ya kalau bisa apa? Jangan banyak tidur, jangan banyak bermain, jangan banyak ya melakukan hal-hal yang menyebabkan apa? Kesenangan. Karena itu memakai minyak wangi di bulan Ramadan kan makruh. Kenapa? Karena memang bulan Ramadan itu untuk menekan hawa nafsu kita. Hikmah daripada Ramadan apa? Untuk menekan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu kita ini sudah kita obral setahun penuh. Karena itu kita jinakkan. Dengan apa? Ya makannya sedikit, ya tidurnya sedikit, ya kemudian kita nggak banyak bermain, nggak pakai wangi-wangian. Itu semuanya adalah tujuannya untuk apa? Mendapatkan daripada hikmah daripada bulan Ramadan. Kemudian kita ketika Ramadan banyak diantara kita yaitu memperbanyak makan ya, memperbanyak jenis makanan. Kadang-kadang dolonge
Buka keliling muter dolek panganan tok. Muter duduk maca apa namanya? Asyhadu alla ilaha illallah kan biasa dibaca itu sebelum maghrib. Indak, dolek panganan. Semuanya apa jenenge ngabuburit ya. Indak apa-apa, boleh-boleh saja, tapi yo ojo ake mangan. Tujuannya puasa tadi supaya kita menekan hawa nafsu kita, kok tambah diobral biasa mangane 2 piring, 3 piring satu hari, ini malah lebih banyak. Malah makannya lebih banyak, minumnya lebih banyak. Ya, kan itu manfaat puasanya akhirnya apa? Padahal manfaat puasanya untuk kesehatan bagus. Tapi kalau diobral seperti itu ya nggak ada manfaat yang dia dapatkan. Kemudian juga yang dikatakan banyak orang yang di bulan Ramadan ini kesalahan yang dilakukan yaitu meninggalkan sholat rawatib. Meninggalkan sholat rawatib khususnya ba'diyatul isya. Kadang-kadang sholat taraweh tapi tidak sholat ba'diyatul isya. Padahal sholat rawatib ma'al faraid itu lebih afdal daripada sholat tarawih. Sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah, ba'diyah itu lebih afdal daripada sholat tarawih. Ini tidak kadang ketika mau sholat tarawih, habis sholat isya tidak sholat ba'diyah tapi sholat tarawih ya kurang. Harusnya apa? Tambahi sholat ke ba'diyahnya juga, kemudian sholat tarawih juga. Kemudian sholat tarawih jangan di awalnya saja. Semua masjid Masya Allah, musola masjid full kalau awal Ramadan. Tapi ketika sudah mulai mulai bertambah Ramadannya, ya semakin bertambah pula kosongnya. Tambah entek masjid, apa meneng wis 10 terakhir, entek. Sing full toko-toko nih. Tapi kadang-kadang enggak sholat tarawih. Bahkan kebanyakan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang ngundang-ngundang untuk buka puasa. Bagus ngundang buka puasa. Memang itu dianjurkan. Man fattara shaiman falahu mislu ajri min ghairi ayyanqusa min ajri syai'. Barang siapa memberi buka orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan pahalanya tanpa dikurangi sedikit pun. Tapi ketika memberi buka orang puasa, mari ngono aja ninggalno tarawih. Kadang-kadang karena kesel wis tak salat tarawih. Dia ingin mendapatkan fadilah tapi meninggalkan fadilah yang lain. Ini adalah yang biasa yang dilakukan kesalahan daripada banyak orang. Kemudian ketika kita sholat tarawih di masjid atau kita masuk masjid, yang banyak dilupakan padahal kita berjam-jam ya kalau sholat tarawih itu kan. Tapi kita nggak niat itikaf. Sayang kan, niat itikaf ini pahalanya besar. Kita nggak niat itikaf, masuk masjid, sholat tarawih, sholat witir, sampai wiritannya, sampai gosida-gosidanya, tapi nggak niat itikaf, kan sayang. Ini yang banyak ditinggalkan. Masih banyak sebetulnya hal-hal yang perlu beritahu, yaitu diantaranya tidak sahur kadang-kadang ya. Sahur itu Nabi memerintahkan kepada kita tasaharu fa inna fis suhuri barakah. Sahur kan. Kenapa? Karena sahur itu berkah. Untuk membantu puasa kamu, bukan karena kuat-kuatan. Aku kuat tak sahur. Itu masalah kuat-kuatan nih, karena Allah memberikan keberkahan di dalam sahur. Itu yang yang harus kita lakukan. Ya, mudah-mudahan ya bulan Ramadan yang akan datang ini bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, penuh dengan daripada pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pahala wajib mendapatkan dilipat gandakan 70 kali lipat, kemudian sunnah mendapatkan pahala wajib, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, kemudian setiap malamnya para malaikat manggil-manggil, hei orang yang senang berbuat baik cepat saatnya, hei orang yang senang berbuat jelek berhenti, bukan waktunya. Karena itu kita tata niat mulai saat ini, kita persiapkan, kita sambut bulan Ramadan dengan dengan kegembiraan, dengan iman, dengan kita meningkatkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkat kita hadir di tempat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan daripada para aulia, memberikan keberkahan daripada para salihin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah. Dan sebagaimana selalu doa daripada Nabi SAW ketika masuki bulan Rajab, ya Allah
berilah kami keberkahan bulan Rajab yang telah berlalu dari kita. Berilah keberkahan daripada bulan Sya'ban yang telah berlalu dari kita dan sisa daripada bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan lebih baik, dalam keadaan lebih taat, dalam keadaan lebih sehat, dan mudah-mudahan Ramadan yang akan datang ini bukan menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Ziarah yang kita hadiri saat ini bukan ziarah yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, bertemu di tahun-tahun depan dalam keadaan lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.